Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Semoga kasih dan anugerah Tuhan senantiasa menaungi kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari seperjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dan renungan pada pagi hari ini berjudul Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, perikop ini berkisah tentang Yesus dan orang tuanya ketika mereka pergi ke bait Allah di Yerusalem. Namun dalam perjalanan pulang kembali ke Nazaret, Maria dan Yusuf tidak menemukan Yesus. Hanya saat itu mereka menyangka bahwa Yesus datang bersama dengan kaum keluarganya yang lain dalam perjalanan tersebut. Tetapi setelah beberapa waktu mereka tidak melihat Yesus, maka mereka mulai mencarinya di antara kaum keluarganya. Setelah mereka mencari Yesus di antara kaum keluarganya dan tidak menemukan Yesus, Yusuf dan Maria memutuskan untuk kembali ke bait Allah di Yerusalem. Mereka melanjutkan pencarian mereka selama 3 hari, dan pada akhirnya menemukan Yesus sedang duduk dalam bait Allah di antara para alim ulama. Saat Yesus melihat mereka, berkatalah ia, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Pernyataan ini menunjukkan bahwa Yesus mengetahui di mana ia seharusnya berada, yaitu di dalam hadirat Allah senantiasa. Dalam bahasa Ibrani, kehadiran Allah dalam baitnya memiliki akar kata Shekinah, yang berarti kehadiran Allah di dalam kemuliaannya. Saudara, mengapa Yesus ingin berada dalam hadirat Bapanya yang mulia? Sebab di dalam hadiratnya, Yesus dapat merasakan damai sejahtera, sukacita, pemulihan, dan akan mengalami pertumbuhan ke arah keserupaan dengan Kristus. Saudara, Yesus memberikan teladan kepada kita agar senantiasa berada di dalam hadirat Allah. Demikian juga dengan kita sebagai umatnya. Dengan menjadikan Allah sebagai pusat dalam ibadah, baik secara online maupun onsite, maka hadirat Allah akan dapat secara nyata kita rasakan dan akan memulihkan dan memberikan sukacita serta damai sejahtera dalam hati kita. Oleh sebab itu, mari kita melatih diri untuk memfokuskan seluruh hati dan pikiran kita kepada Allah di dalam setiap ibadah yang kita ikuti. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah saudara sudah melatih diri untuk memfokuskan pikiran dan hati kepada Allah saat beribadah? Jika belum,
Mari berdoa agar Roh Kudus menolong saudara untuk dapat tinggal tenang dalam hadirat-Nya, sehingga dapat senantiasa menikmati persekutuan yang indah dengan Allah. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, Engkau sudah menanamkan kerinduan akan Engkau di dalam hati setiap kami, Tuhan, yang membuat kami lapar. Tuhan, membuat kami haus akan hadirat-Mu di dalam setiap bagian dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami Tuhan untuk di dalam setiap ibadah yang kami ikuti Tuhan, ataupun di dalam waktu-waktu teduh di mana kami bisa bersama-sama dengan Engkau, ajarkan kami untuk kami selalu bisa fokus Tuhan kepada Engkau, kepada hadirat-Mu Tuhan, dan sehingga ketika kami berada di dalam hadirat-Mu, kami bisa merasakan sukacita, damai sejahtera, dan juga pemulihan bagi diri kami. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Allah akan menolong kami di dalam segala sesuatunya hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.